Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nurdin, NIM 191910201073. Merupakan mahasiswa dari kelas mesin-mesin listrik kelas B. Di sini saya akan membuat Simulink, yaitu pada MATLAB, yaitu pada Simulink generator DC secara seri. Ini merupakan tugas lanjutan dari motor DC secara seri, di mana pada kedua tugas tersebut memiliki perbedaan, yaitu untuk pada motor DC, di mana mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian pada generator sendiri yaitu mengubah energi gerak dan menjadi energi listrik. Seperti kita ketahui, yaitu untuk generator DC sendiri, kecepatan operasi mesin DC yaitu tetap sesuai dengan penggerak mula atau prime mover, di mana untuk operasi yaitu penggerak mula dilengkapi dengan pengatur kecepatan, yang dimana nantinya kecepatan pada generator praktis konstan. Dengan kondisi seperti ini, maka kinerja yang ditawarkan pembangkit dalam hubungan antara eksitasi, tegangan, dan beban terminal, di mana untuk mempermudah bisa menggunakan Simulink atau kurva yang ada pada buku. Kemudian pada generator seri sendiri, yaitu selama operasi awal dengan belum adanya arus yang mengalir, tegangan sisa akan dihasilkan persis sama, yaitu seperti dalam kasus generator shunt, di mana untuk tegangan sisa akan menyebabkan arus mengalir melalui seluruh untai seri ketika untai ditutup. Kemudian tegangan akan dibangun menuju titik keseimbangan yang benar-benar analog dengan pembangkitan pada generator shunt. Grafik tegangan pembangkitan akan mirip dengan generator shunt, kecuali bahwa sekarang arus beban, yaitu bukan arus medan shunt untuk generator, akan diambil sepanjang sumbu X. Pada karakteristik generator sendiri, yaitu dimana terdapat OCC, yaitu karakteristik untai terbuka dari generator seri sendiri, kemudian internal karakter dan eksternal karakter. Pada karakteristik eksternal sendiri, yaitu terdapat rumus V sama dengan E kurangi IA kurung buka RA plus RSE kurung tutup. Dimana pada rumus tersebut, yaitu kurva pada karakteristik eksternal terletak pada bawah kurva karakteristik internal dengan jumlah yang sama, maka didapatkan rumus seperti itu dalam mesin yang digunakan. Oke, pada Simulink ini yaitu dimana komponen yang digunakan yaitu terdapat kecepatan RPM di sini. Kemudian di sini pengubah gerak. Oke, setelah itu terdapat DC mesin seri, yaitu yang dihubungkan secara seri, dimana untuk spesifikasinya dapat dilihat bahwa di sini kita menggunakan preset, yaitu pada opsi ke-20 dengan 200 hour power, kemudian dengan 500 volt, 1750 rpm dan 150 volt. Kemudian pada generator sendiri, yaitu untuk mechanical inputnya yaitu speed, berbeda dengan motor
yaitu jika motor menggunakan torsi TL. Pada pengubah keradian sendiri, yaitu dimana kita dapat melihat nilainya di sini, bahwa untuk nilai dari itu kita bisa dapatkan nilai dari 2 kali pi dibagi 60, sehingga hasilnya yaitu 0,1047 dan seterusnya, sebagai pengubah menjadi radian, dari RPM menjadi radian. Kemudian di sini karena pada generator menggunakan 150 volt, maka pada DC voltage kita menggunakan 150 volt, yaitu harus sama. Kemudian dengan kecepatan yang sama, yaitu 1750 rpm, maka nanti kita untuk uji kecepatan rpm-nya yaitu harus sama 1750 rpm. Kemudian di sini terdapat bus selector yang dihubungkan dengan beberapa parameter untuk menampilkan sebuah output seperti arus jakar, arus medan, torsi, di mana nantinya di sini terdapat scope yang dapat menampilkan masing-masing grafiknya. Selanjutnya yaitu terdapat di mana pada sisi positif generator DC sendiri, yaitu sisi positif jakar dihubungkan pada current measurement dan beban, yaitu untuk menampilkan dari arus generator. Kemudian outputnya yaitu dihubungkan dengan voltage measurement untuk menampilkan tegangan dari generator. Di sini terdapat daya input dan daya output. Seperti kita ketahui, untuk mencari daya input dan daya output yaitu arus dikali tegangan. Untuk daya outputnya sendiri yaitu dapat mengalihkan dari arus generator dikalikan dengan tegangan generator sebagai daya outputnya. Kemudian untuk daya inputnya yaitu kita dapat mengalihkan dari tegangan rating mesin atau VA rating dengan arus jangkarnya, sehingga nanti pada produk dikalikan dapat menghasilkan daya input. Kemudian di sini terdapat divide, yaitu sebagai operasi aritmatikanya, operasi matematika. Kemudian di sini juga terdapat efisiensi, yaitu dapat menampilkan efisiensi. Oke, karena pada generator DC generator DC space parameternya konfigurasi preset modelnya yaitu menggunakan 1750 rpm dan 150 volt, maka di sini juga harus menggunakan 1750 dan DC voltage 150. Untuk bebannya sendiri yaitu menggunakan parameter 500 untuk nominal voltage, terus untuk nominal frekuensi yaitu 60 dan active power yaitu 500. Di sini kita coba run. Kita tunggu.
Kita tunggu sampai selesai. Di sini karena untuk versinya yang lama, karena laptopnya tidak kuat untuk terbaru, jadi memakan waktu yang lama untuk proses runningnya agar menghasilkan hasil yang sesuai. Oke, dari hasil running sini kita bisa melihat bahwa untuk nilai dari arus jangkarnya yaitu seperti yang ditunjukkan. Kemudian untuk arus medannya yaitu 1 dan torsinya yaitu seperti yang ditunjukkan. Kemudian di sini kita juga dapat mengetahui dengan kecepatan 1750 rpm. Di sini membutuhkan daya input sebesar yang ditunjukkan. Kemudian untuk nilai daya outputnya yaitu sebesar yang ada pada layar dan dapat menampilkan arus generator, tegangan generator, dan efisiensinya. Kemudian untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik, di sini kita bisa mengatur pada mesin DC-nya yaitu dengan cara dimana tadi kita menggunakan preset yang model 20 dengan spesifikasi seperti yang ditunjukkan. Untuk mendapatkan efisiensi yang lebih baik lagi, kita di sini bisa mengubah pada parameter yaitu
Fill armatur mutual induktansi. Di sini kita ubah dulu secara manual. Kemudian pada parameter ini kita ubah menjadi run. Coba apply. Oke, kita coba run lagi. Kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah kita mengubah dengan setting manual,
didapatkan sebuah parameter, yaitu untuk daya inputnya seperti yang ada pada layar, dan kita bisa juga mengetahui nilai yang lainnya seperti arus jangkar, arus medan, torsi, arus generator, tegangan, dan daya outputnya. Dimana untuk daya outputnya sendiri yaitu tegangan dari generator dikalikan dengan arus generator sehingga didapatkan nilai daya outputnya. Sama halnya dengan daya input, yaitu tegangan ratingnya yaitu 500 kemudian dikalikan dengan arus jangkar. Di sini yaitu daripada yang tadi menggunakan preset preset model 20 didapatkan nilai yang lebih baik karena sudah diatur secara manual. Kemudian kita coba menggunakan preset yang lain, bagaimana perbedaannya. Kita coba nomor 19 yang beda, menggunakan 1184 rpm dan 310 volt. Kita coba apply. DC voltage-nya kita ubah dulu 310 dan 1184. Kita ganti. Oke, kita coba run lagi. Sini kita bisa mengetahui nilai dari daya input yang dibutuhkan ketika menggunakan kecepatan 1184 rpm kemudian dengan tegangan 310 volt. Kemudian juga bisa mengetahui nilai dari arus jangkarnya, arus medan, torsi, dan arus generator, tegangan generator, daya output, dan juga efisiensi. Dimana untuk percobaannya yaitu sama, maksudnya caranya sama dengan percobaan yang pertama. Di sini kita nanti bisa mengubah-ubah sesuai dengan yang diinginkan atau yang diberikan pada petunjuk pada soal. Sekian simuling dari generator DC seri yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.